11 Oktober 1945, suasana di kawasan Depok mencekam. Puncak peristiwa Gedoran Depok terjadi. Seluruh kaum Depok lama termasuk keluarga mantan Presiden Depok kala itu dipaksa keluar rumah di bawah todongan senjata. Tawanan wanita dan anak-anak dikumpulkan di gedung Gemeente Bestuur atau kantor pemerintahan Depok. Tawanan laki-laki digiring dan dikumpulkan di stasiun Depok Lama. Mereka dibawa dan dipenjara ke daerah Paledang, Bogor, di bawah pengawasan ketat Laskar Rakyat. Namun ketika tentara Nika menguasai Depok pada 16 Oktober 1945, para tawanan ini dibebaskan dan dibawa ke tempat pengungsian di Kedung Halang, Bogor. Semua yang berbau kolonial itu dianggap jahat. Otomatis orang Belanda Depok yang tidak ada Belandanya itu dianggap juga jahat begitu. Dan mereka harus ditelanjangi, dibawa ke kamp tahanan, rumah mereka dijarah, harta mereka dirampok. Ini adalah Opa Dov, begitu beliau kerap disapa. Opa Dov kini sudah menginjak usia 83 tahun. Beliau adalah saksi sejarah peristiwa Gedoran Depok yang masih hidup. Mengungsi di rumah kita, jadi rumah kita penuh dengan famili dari kakak, dari adik-adik dari papa saya. Jadi lalu ya kita bingung gimana apa yang terjadi di kemudian hari, apa yang terjadi besok. Lalu papa saya bilang, sudah, mari kumpul kita doa kepada Tuhan. Nah sudah itu kata papa saya, sudahlah, sekarang kita tidur. Jadi tengah malam tidur. Nah kakak saya karena dia pikir, waduh ini bahaya, dia bilang matikan semua lampu. Jadi lampu itu dimatikan semuanya. Jadi penyerang itu malam enggak masuk ke rumah. Jadi hanya di jalanan kita dengar merdeka, teng 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 teng. Ternyata kalau teng 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 terus itu ada yang dibunuh. Kita dengar dia punya jerit begitu keras, dan banyak orang Depok ya sekurang-kurangnya dapat bacok kepalanya, semuanya itu penganiayaan dan bantaiannya. Opa Dov adalah salah satu keturunan Belanda Depok. Marga Opa Dov adalah Jonathan. Saat peristiwa kelam itu terjadi, Opa Dov telah berusia 13 tahun. Karena itulah, Opa Dov mengingat betul setiap detil peristiwa yang terjadi di depan matanya kala itu. Ini rumahnya Presiden terakhir, ex-Presiden Y.M. Jonathan, Johannes Matthijs Jonathan. Itu adalah adik dari papa saya. Papa saya namanya Cornelius Jacobus Jonathan. Dan rumah saya ada di sebelahnya di sana. Nah, jadi kejadian pada 12 Oktober, nah kita pada saat itu kita ditangkap, ditawan. Nah, perempuan dimasukin di rumah sakit Harapan. Sini sama anak dan saya sama papa saya dibawa ke stasiun Depok Lama dan ditawan di gudang garam. Nah kita nama gudang garam itu semua laki-laki di sana. Pada saat itu saya umur 13 tahun, sudah kelas 2 SMP. Tapi saya sering nggak sekolah karena makan juga susah. Waktu itu zaman susah banget, zaman Jepang. Nah, tapi pada saat itu papa saya masih tetap kerja di Departemen Dalam Negeri.
Ini dulu Gemeentebestur namanya, jadi pemerintah Depok. Waktu 11-12 Oktober kita kan dianiaya, dibantai, ya, bahkan lebih dari 10 orang Depok yang dari marga Jonathan dibunuh, kan. Ya kebanyakan yang di sini, yang perempuan di sana, anak-anak, tapi yang laki-laki itu rumah saya tuh dulu sana, ya. Kita digiring ke stasiun Depok Lama, giring stasiun Lama laki-laki. Nah di sana kebanyakan saya nggak bisa sebut lagi, kebanyakan kepalanya dibacok, jadi berdarah-darah mereka. Jadi dari keluarga Jonathan paling banyak yang dibunuh. Satu keluarga opa oma sampai cucunya yang umur 3 bulan juga dibacok, dipotong lehernya, lalu mereka dimasukin di sumur. Hanya di sini ibu-ibu, ya. Nah ibu-ibu setelah 10 hari, ya, atau lebih, mereka dibebaskan oleh tentara Inggris. Pada 27 Desember 1949, Belanda akhirnya mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Begitu pula kaum Depok Lama. Seiring hal itu terjadi, kekuasaan Gemeentebestur Depok pun berakhir. Orang Depok yang berada di Kedung Halang Bogor pun dipulangkan ke rumah masing-masing. 2 tahun setelah itu, tepatnya 15 Oktober 1951, diadakan pertemuan antara Residen Bogor dengan J.M. Jonathans, Ketua Gemeente Tanah Partikelir Depok. Dalam pertemuan tersebut akhirnya disepakati Tanah Partikelir Depok diserahkan kepada pemerintah Indonesia. Setelah 2 tahun baru mereka dibebaskan dari KAM tahun 48 dan pulang, rumah mereka dalam kondisi sudah hancur berantakan, barang-barang berharganya sudah tidak ada, lenyap. Dan memang dulu karena kami dulu diberikan tanah luas oleh Cornelis, jadi kami banyak 12 marga ini menjadi tuan tanah gitu. Jadi mereka menjadi tuan-tuan gitu. Tapi setelah sekarang ini sudah membaur sebenarnya. Kan tahun 52 seluruh tanah-tanah kami yang 1.244 hektar itu dikembalikan ke pemerintah. Ke tanah partikelir harus diserahkan. Makanya tahun 52 dibuatlah lembaga Cornelis Cesselin ini, ya, untuk menerima hibahnya dari pemerintah.